Ramadan. Kemudian Zabur dan seterusnya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebutkan di Al-Qur'an itu menjadi bulan yang istimewa. Jadi kalau seseorang itu disebut namanya, dia akan menjadi istimewa. Apa saja, ya ini karena bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling istimewa karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Apa saja yang disandingkan dengan Al-Qur'an, dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril, karena beliau yang mengantarkan wahyu, menjadi penghulu para malaikat di antara malaikat-malaikat yang lain. Ada berapa malaikat? Ada banyak ya, tidak bisa disebutkan. Yang diketahui yang wajib kita mengetahuinya ada 10. Jumlah malaikat dalam sehari itu tawaf di Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 yang tawaf. Dan itu tidak akan terulang lagi. Hari ini dengan hari kemarin dengan yang besok itu beda malaikatnya. Setiap hari 70.000. Di kiri kanan kita ya, di mana-mana ada malaikatnya, tidak bisa dihitung. Nah, itu malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan karena disandingkan ada Al-Qur'an di dalamnya. Nabi yang paling mulia, yang paling istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang menerima wahyu Al-Qur'an. Kemudian bahasa afdalul logat, bahasa yang paling afdal itu adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim. Apa saja, bahkan benda mati sekalipun bila mana disandingkan dengan Al-Qur'an, sebagai contoh kertas. Kertas itu boleh kita injak, kertas kosong. Boleh kita bawa masuk ke WC karena tidak ada tulisannya. Tapi ketika ada tulisan Al-Qur'anul Karim dicetak menjadi mushaf Al-Qur'an, haram bagi kita untuk menyentuhnya tanpa berwudu. Ini benda yang mati. Benda mati saja dimuliakan oleh Allah. Benda mati menjadi mulia, tidak boleh kita menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu. Tidak boleh kita menyentuhnya membawa tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam WC. Nah, ini benda mati saja dimuliakan oleh Allah. Apalagi manusia yang menjadi ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu apa? Ahlul Quran itu tidak mesti mereka yang hafal Al-Quran 30 juz, tidak mesti. Yang disebut dengan ahlul Quran, walaupun dia menghafal hafalannya itu sedikit, namun dia mengamalkan isi kandungannya, itu bisa disebut dengan ahlul Quran. Nah, ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuhu. Nah, ini terkait tentang bulan suci Ramadan. Ya, sangat istimewa sekali bulan Ramadan. Kemudian di situ sebelum kita lanjut ada terkait tentang faman syahida minkumus syahra. Nah, berarti bagi mereka yang mukim. Bagi mereka yang mukim ketika masuk bulan Ramadan itu wajib berpuasa. Fal yasum. Tapi kalau yang musafir itu tidak diwajibkan. Boleh dia berbuka, boleh juga dia tidak boleh juga tidak berbuka, boleh berbuka atau berpuasa. Kata Imam Syafi'i, yang afdol seorang musafir itu adalah tidak berbuka, kata Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat yang lain, yang lebih afdol itu adalah berbuka. Yang tengah-tengahnya yang bagus itu manakala kita sanggup berpuasa, maka kita berpuasa. Kalau tidak sanggup, maka tidak usah berpuasa, berbuka saja. Nah, kemudian diganti dengan hari-hari yang lain, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka diganti berapa hari kita tidak berpuasa, segitu juga nanti akan kita mengqadanya. Mengqadanya itu boleh ketentuannya kalau orang itu tidak berpuasa lantaran ada uzur syar'i, maka dia boleh menunda-nunda qada puasanya. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, itu kata para ulama fikih sesegera mungkin untuk melakukan qadanya, melakukan qada. Kemudian ditutup walitukabbirullah, dan untuk mengagungkan Allah. Akhirnya setelah selesai bulan Ramadan, kita itu disuruh untuk bertakbir, takbiran malam hari raya. Nah, ini walitukmilul iddah, walitukabbirullah. Jadi setelah Ramadan itu disempurnakan dengan bertakbir juga, ya. Kemudian
pada ayat yang selanjutnya Allah menerangkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Bila mana ada yang bertanya kepadaku ya, tentang aku, maka jawablah aku itu dekat. Karena ada sababun nuzulnya itu, ada orang yang bertanya, seorang Arab, apakah Tuhan kita itu dekat atau jauh? Kalau dekat, kita akan bermunajat kepadanya. Kalau seandainya Tuhan itu jauh, kita akan memanggilnya. Maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Menurut riwayat yang lain disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni, ayat ini turun ketika ada yang bertanya, Allah itu di mana? Allah itu di mana? Maka katakan Allah itu dekat. Nah, kalau kita meminta, ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memenuhi doa-doa orang yang menyeru kepadaku bila mana dia itu berdoa kepadaku. Jadi kita itu doa apa saja yang kita minta itu pasti dikabulkan oleh Allah. Husnuzan kita. Baik sangka kepada Allah, apa yang kita minta Allah kabulkan. Dengan 3 catatan. Bisa Allah kabulkan di dunia, dan di dunia ini bisa segera, bisa lambat. Bisa juga Allah kabulkan nanti di akhirat. Ya. Minta rumah yang bagus di dunia, ternyata tidak dikabulkan nanti di akhirat. Atau minta istri, ya, dia jomblo minta istri, sampai meninggal belum punya istri, semisal jomblo. Nah nanti di akhirat itu akan dikasih istri. Atau bisa juga kita meminta sesuatu, akan tetapi Allah ganti dengan yang lain. Ya, Allah ganti dengan yang lain. Bisa jadi kita itu padahal ditetapkan kena musibah pada hari itu. Kita ditetapkan kena musibah pada hari itu, tapi pada pagi harinya kita berdoa, ya Allah aku minta ini, minta ini. Tidak Allah kabulkan, tapi diganti oleh Allah supaya terhindar daripada musibah. Nah ini ada 3 kemungkinan terkait tentang doa. Jadi bagaimana doa, kata di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa mengabulkan doa hambanya, manakala hambanya itu tidak minta disegerakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia sudah berdoa, kemudian dia mengeluh, ya Allah aku sudah berdoa, tapi kenapa aku tidak dikabulkan doaku? Ya Allah aku sudah berdoa seperti ini, kenapa tidak dikabulkan? Nah jangan seperti itu. Jadi Allah mengetahui kapan sesuatu yang baik itu diberikan kepada kita. Ya, boleh jadi kita minta wisuda tahun sekarang, misal. Sudah usaha, tiba-tiba habis masa anunya. Nah, ada hikmahnya. Atau kita minta segera sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba bannya bocor dan lain sebagainya. Itu pasti ada hikmahnya. Ban bocor, apapun itu, setiap yang tidak nyaman bagi kita, itu kita senantiasa berbaik sangka saja. Itu pasti ada hikmah di dalamnya. Sama halnya dulu saya ketika datang pertama kali di Kampung Paler, itu waktu itu ban bocor, ya, ban bocor. Itu sebenarnya kita mengeluh, kenapa banku bocor? Aku mau ke kampus dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada hikmah di sana. Hikmahnya apa? Kita ketemu sama tukang tambal. Ngobrol sama beliau, di mana rumah, di sini kerja apa? Mahasiswa, waktu itu mahasiswa. Oh berarti mahasiswa mana? UIN Wali Songo. Bisa ngaji? Bisa. Nah, lalu disuruh ngajar ngaji, ya. Disuruh ngajar Iqra dan lain sebagainya. Ya kebetulan saya ini huruf ro-nya itu pilat, huruf R-nya itu belum bisa menyebut. Jadi istri yang mengajar. Nah itu akhirnya sampai sekarang istri yang mengajar. Itu berkat ban bocor. Jadi ada saja hikmahnya di balik semua kejadian yang menimpa kita. Nah, kemudian pada ayat yang selanjutnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, sampai di sini dulu. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa itu arrafas ila nisaikum.
Aropas itu maksudnya apa itu? Bil jima', bil jima'. Jadi dibolehkan pada malam bulan puasa kita itu mengumpuli istri-istri kita. Yang perempuan boleh mengumpuli suaminya. Nah, jadi dibolehkan. Kenapa? Ini sebagai nasakh. Sebagai nasakh itu menghapuskan ketentuan pada saat terdahulu. Jadi ketentuannya pada saat dahulu itu, kalau kita itu puasa, jadi jarak antara puasa, kemudian boleh makan-makan. Makan-makan itu bolehnya habis maghrib, makan, minum, kemudian mengumpuli istri, atau berhubungan, itu bolehnya itu jeda antara maghrib dengan isya. Setelah isya, itu tidak boleh lagi makan. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, berhubungan badan tidak boleh. Ini awalnya. Nah, kemudian ternyata berat seperti itu. Ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Surmah. Ini bekerja. Dia bekerja, kemudian datang ke rumahnya. Jadi buka puasa, datang ke rumahnya, maghrib. Tanya kepada istrinya, ada makanan tidak? Kata istrinya, tidak ada. Kalau semisal mau makan, aku keluar dulu, aku carikan makanan buat kamu. Akhirnya suami ini karena belum buka puasa, habis maghrib belum buka puasa, istrinya keluar. Dia kecapean habis kerja, tidur. Istrinya datang, sudah masuk waktu isya. Akhirnya apa? Dia tidak makan pada malam itu. Karena habis isya itu tidak diperbolehkan lagi makan minum, tidak diperbolehkan lagi berhubungan badan dengan istrinya. Nah, akhirnya sampai di sini dia tidak makan. Besoknya dia melapor ke Rasulullah. Lalu turun ayat ini. Nah, kemudian menurut riwayat yang lain, sababun nuzulnya itu adalah ada sahabat di antaranya itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang ke berapa? Khalifah kedua. Itu pada malam hari habis habis maghrib, makan, minum. Lalu tidak sempat mengumpuli istrinya. Tidak sempat, ya. Lalu dilakukan pada saat malam setelah lewat waktu isya. Nah, menurut ketentuannya pada saat itu tidak diperbolehkan lagi berhubungan suami istri setelah sholat isya. Nah, Umar bin Khattab melakukannya setelah sholat isya. Ternyata beberapa sahabat juga sama, ya, melakukannya setelah sholat isya. Melapor ke Rasulullah, tapi tidak ada yang berani. Yang berani melapor itu Umar bin Khattab. Wahai Rasul, tadi malam saya seperti ini, melanggar aturan nih, gimana caranya? Lalu turun ayat ini, ya, uhilla lakum laylatas syiyam. Diperbolehkan, dihalalkan bagi kalian untuk mengumpuli istri-istri kalian pada malam puasa. Nah, jadi dinasakh sebelumnya. Dinasakh. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hunna itu mereka para wanita itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka perempuan itu. Jadi saking dekatnya, jadi perempuan itu diibaratkan sebagai pakaian. Diibaratkan sebagai selimut, ya, sebagai selimut bagi pasangannya. Ayat ini menurut para ulama juga menyebutkan yang namanya pakaian fungsinya apa? Menutup aurat. Fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Oleh karena itu, kalau suami punya salah, punya aib, jangan diumbar. Jangan diceritakan. Nih, istri jangan menceritakan aib suaminya. Suami juga sama. Jangan menceritakan aurat atau kekurangan istrinya kepada orang lain, apalagi di Facebook. Jangan sampai. Jadi suaminya itu kayak gini di Facebook, itu jangan sampai. Jadi saya sering melihat curhatan di teman-teman di Facebook yang diumbar itu aib suaminya. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena orang yang paham bagaimana suami istri itu harus seperti ini.
Istri, suami itu diibaratkan pakaian kita, fungsinya menutupi aib kekurangan kita. Jadi kalau sudah berkeluarga, itu aib semuanya terbongkar ya, terbongkar. Jadi suami punya kekurangan ini, semisal tidurnya ngorok dan lain sebagainya, makannya banyak. Kemudian kalau ibadahnya seperti ini itu jangan dibuka. Nah, itu tidak boleh membuka aib ya, karena itu adalah aurat kita. Kalau kita membuka aurat, membuka aib pasangan kita, itu sama halnya kita itu membuka aurat kita sendiri. Jadi kalau kita pakai sarung, ya, pakai sarung kita atau pakai gamis, menceritakan aib pasangan kita, sama halnya kita membuka aurat kita sendiri. Jangan diceritakan, ya, jangan diceritakan. Jadi kalau mau bertanya, saya itu punya suami, dia itu seperti ini, itu ganti bahasanya. Semisal seorang suami, nah itu bukan suami saya jadinya. Semisal seorang suami punya kayak gini. Atau semisal seorang istri punya akhlak yang seperti ini. Jadi bukan disebut nama siapa istrinya, ya. Tidak disebut. Itu menjaga aib. Jadi bahkan menjaga aib itu penting sekali. Bukan cuma masalah istri, ya. Jadi kebanyakannya itu kata Rasulullah, suatu ketika Rasulullah itu menangis. Kemudian bertanya Ali bin Abi Thalib, "Wahai Rasul, kenapa engkau menangis?" Dijawab oleh Rasul, "Karena beliau itu teringat pada malam Isra Mi'raj, diperlihatkan kepadaku bahwasanya para penghuni neraka itu kebanyakannya perempuan." Ini kata Rasulullah. Lalu beliau sedih. Nah, disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, kenapa? Wahai Rasul, apakah para perempuan itu ingkar kepada Allah? Kata Rasulullah, mereka tidak ingkar kepada Allah, tapi ingkar kepada suaminya. Nah, bagaimana ingkar kepada suami? Itu faktornya ada dua. Syekh Nawawi menyebutkan, kata beliau, yang pertama, perempuan itu hubbud dunianya kencang, cinta dunianya kencang. Masalah harta, perhiasan itu kencang. Kemudian yang kedua, qillatus sabri, sedikit sabarnya. Jadi kalau ada sedikit-sedikit, suaminya marah. Sedikit-sedikit, bukan suaminya yang marah, istrinya marah. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Jadi kebanyakan yang ngomel, itu maklum ya, maklum. Menjadi rahasia umum yang banyak marah itu kebiasaannya pada umumnya adalah istri. Disebutkan dalam kitab, ya, di kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang wali, kata Imam Al-Ghazali, dia ini menjadi wali karena sering dimarahi istrinya. Menjadi wali. Nah, jadi kalau mau jadi wali, suruh istri marah-marah, ya, jangan. Dia jadi wali karena istrinya senantiasa ngomel tiap hari. Dimarahin, diomelin tiap hari seperti itu. Jadi ada ceritanya itu, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini masyhur di dalam kitab-kitab disebutkan. Jadi karomahnya ada dua di dalam kitab itu. Yang pertama, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini seorang tukang kayu. Ketika dia ke hutan, itu pasti kalau bekerja itu badannya itu lemas, gak nafsu, gak bergairah seperti itu. Untuk bekerja itu tidak bergairah. Kenapa? Katanya dalam hati mungkin, kalau aku bersungguh-sungguh bekerja, yang makan hasil kerjaku itu adalah istri yang ngomel juga. Akhirnya tidak bergairah, tidak semangat bekerja. Jadi ketika seperti itu, akan tetapi dia sabar menghadapi istri yang ngomel itu. Akhirnya apa? Ketika dia mengangkut kayu bakar, pekerjaannya mencari kayu bakar di hutan. Mengangkut kayu bakar, itu yang membantu mengangkutnya adalah seekor singa. Setiap kali diangkut, singa yang mengantar ke rumahnya. Setiap kali diangkut, singa yang mengantar ke rumahnya. Meninggal istrinya. Istrinya meninggal, akhirnya hidupnya kembali semangat. Tidak ada lagi yang ngomelin dia. Semangat dia hidupnya. Menikah lagi dengan istri yang baru. Setelah menikah dengan istri yang baru, karomahnya hilang. Setiap kali mengangkut kayu bakar, singa ini tidak lagi timbul. Nah, ini karomah yang pertama. Karomah yang kedua, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini orang yang sama,
Ini di Yaman, ya, kuburnya di Yaman. Ketika dimarahin istrinya, jengkel dia. Jengkel. Kemudian untuk menenangkan dirinya, dia orangnya sabar, pergi ke hutan. Ketika di hutan, dia itu ketemu dengan 2 orang wali. Jadi 2 orang wali ini setiap kali berdoa, itu doanya makbul. Ya Allah, aku minta ini. Minta makanan, buah-buahan, minta gandum dan lain sebagainya, itu langsung diturunkan. Yang satunya, ya Allah, aku minta minuman ini itu. Disebutkan, semuanya turun. 2 orang wali ini diperhatikan oleh Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Mengapa dia ketika meminta, itu langsung dikabulkan oleh Allah? Ditanya, wahai Syekh, saya mau bertanya, apa rahasianya doa Anda berdua ini dikabulkan oleh Allah? Lalu Syekh yang berdua ini menjawab, ketika saya mau berdoa, saya bertawasul. Ya Allah, aku bertawasul dengan walimu, Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang sering dimarahi istrinya. Nah, itu bertawasul dengan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Akhirnya diturunkan makanan. Wali 2 orang Syekh ini tidak mengetahui. Ternyata yang di hadapannya itu adalah Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang sering dimarahi istrinya. Kemudian dia berdoa, minta, meniru juga. Setiap kali dia berdoa, ternyata yang dikasih itu lebih daripada 2 orang Syekh ini. Lebih hebat lagi, ya, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bertanya, Anda ini siapa? Ya. Lalu dia mengaku bahwasanya dirinya itulah yang bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dia tidak mengetahui kalau dirinya itu wali. Setelah dirinya meninggal, lama kemudian baru diketahui. Ternyata istri yang sering ngomel itu juga ternyata seorang waliullah. Istri yang ngomel itu ternyata juga waliullah. Dia sengaja membuat suaminya ini jengkel, sengaja membuat suaminya marah, ya. Itu supaya suaminya semakin sabar. Ketika suaminya semakin sabar, derajatnya semakin tinggi. Ternyata 2 orang suami istri ini waliullah. Nah, ini ada cerita tentang Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Jadi kita kalau sudah menikah, tutup aib pasangan kita. Jangan disebarkan ke orang lain. Jadi kalau aku cerita ya rahasia, tolong rahasiakan saja. Istriku itu seperti ini. Kita meminta kepada teman kita supaya dirahasiakan. Ini nanti temannya ini cerita lagi ke yang lain. Rahasia ya, ini cuma kamu saja yang aku kasih tahu. Yang ini juga sama, rahasia ya, akhirnya satu pondok tahu. Itu biasanya rahasia-rahasia itu ya jangan disebarkan seperti itu. Sebisa mungkin kita menutupi aib saudara kita. Aib pasangan lebih-lebih lagi. Saudara kita jangan dibuka aibnya. Bahkan Rasulullah mengajarkan ada seorang sahabat. Seorang sahabat ini waktu itu makan malam, habis sholat maghrib makan malam, semuanya makan. Pada saat makan malam, ada seorang sahabat yang kentut, kentutnya nyaring, terdengar berarti. Lalu dia malu, kalau kita pasti dicariin siapa kentut gitu ya, siapa kentut. Itu para sahabat semuanya diam, tapi pengen tahu siapa orang yang kentut tadi. Yang kentut itu malu, mudah-mudahan gak ketahuan ya, Masuk waktu Isya, azan Isya, gugup dia. Ini masuk waktu Isya. Kalau aku sholat, tidak sah sholatnya. Harus wudu dulu baru sholat. Tapi kalau aku wudu, ketahuan kalau aku yang kentut. Diam dia, lama dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang tadi makan malam semuanya wudu. Alhamdulillah. Ya, akhirnya dia tidak ketahuan kalau dia yang kentut. Nah, ini bagaimana cara Rasulullah menutupi aib saudara kita. Sekecil apapun jangan dibuka. Karena ketika kita membuka aib saudara kita, kita punya mulut. Orang lain juga punya mulut, ya. Orang lain juga punya mulut. Jadi nanti kita juga akan digibah, ya, digibah. Bahkan aib orang yang menggibah disebutkan dalam sebuah riwayat,
itu dosanya lebih besar daripada berzina. Nah, luar biasa. Membuka aib saudara kita, membuka keburukan, itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kalau berzina ini dua orang dia bertaubat kepada Allah, ya. Tapi kalau membuka aib, tidak diampuni dosanya sebelum dia meminta halal kepada orang yang digibah itu. Jadi dia membicarakan aib saudaranya. Nah, ini dia harus meminta halal dulu. Nah, tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama besar di Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, dan beliau salah satu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Salah satu guru Syekh Yasin, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, itu ulama besar dari Indonesia mengajar di Masjidil Haram. Kata beliau, kalau kita sudah menggibah orang, kita yang pertama minta maaf kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau semisal kita meminta maaf kepada saudara kita itu, namun berakibat yang pertama dia malu, atau yang kedua dia marah, maka sebaiknya itu tidak usah lagi kita sampaikan. Tidak usah kita sampaikan, aku minta maaf pernah membicarakan ayat kamu ini. Itu jangan, tidak usah detail. Tapi minta maaf lahir batin itu sudah cukup. Kita lihat kalau di situ ada maslahat yang lebih baik, ya, kalau semisal kita sampaikan, aku dulu pernah menggibah kamu itu orangnya ini, dia marah atau dia malu dan lain sebagainya, itu sebaiknya tidak usah, cukup, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Nah, seperti itu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallah annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian itu, ya, ini khitabnya kepada para sahabat, kalian itu mengkhianati diri kalian. Ya, maksudnya mengkhianati itu sebenarnya pengen untuk berkumpul kepada istrinya tapi ditahan-tahan. Allah tahu itu. Sehingga apa? Akhirnya dinasakh, dihapuskan. Boleh untuk berjima, boleh berhubungan badan sampai sebelum waktu, bukan sahur apa? Fajar. Imsak. Nah, imsak sebenarnya masih boleh, ya. Sampai azan subuh. Sampai fajar apa tuh namanya? Sodik. Kalau imsak masih 10 menit. Nah, lalu dia mau berhubungan itu masih boleh. Tapi sebelum azan subuh dipastikan harus sudah selesai. Nah, itu. Nah, jadi kalau semisal, oke, masih. Ya. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka Allah mengampuni taubat kalian, ya, tidak dimaafkan, jadinya dimaafkan yang berhubungan suami istri itu setelah sholat isya. Sebelumnya dilarang, setelah itu baru diperbolehkan. Sekarang itu dihalalkan, wa'afa ankum, dihalalkan bagi kalian. Nah, kemudian di sini ada perbedaan. Imsak itu artinya menahan. Jadi yang dimaksud dengan imsak, pemahaman orang Indonesia, waktu 10 menit sebelum azan subuh. Jadi itu imsak. Hukumnya bagaimana? Kita boleh makan, boleh minum. Itu sebagai ihtiyat saja, ihtiyat. Menurut Imam Malik itu wajib, ya, imsak itu wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i itu sebagai suatu bentuk kehati-hatian saja. Ini imsak menurut pemahaman orang Indonesia. Menurut Al-Qur'an, ya. Menurut Al-Qur'an itu yang dimaksud dengan al-imsak, ya, menurut ulama fikih, al-imsak huwa as-saumu huwa al-imsak. Puasa itu adalah imsak, menahan. Kapan imsaknya? Ketika azan subuh. Azan subuh itulah imsak. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Menurut jumhur ulama Indonesia, yang dimaksud dengan imsak 10 menit sebelum azan. Istilah Ustadz Adi Hidayat 10 menit sebelum azan itu namanya tanbih. Kenapa demikian beliau menyimpulkan? Karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan as-saum huwa al-imsak.
Nah, itu seperti itu. Beda bahasa tapi maksudnya sama, ya, maksudnya sama. Kemudian bashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian, wabtagu itu carilah, tuntutlah, ma kataballahu lakum ay abaha minal jama' au qadrahu minal walad. Jadi cari. Jadi di situ kita mengumpuli istri supaya apa? Niatnya diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan. Wabtagu. Wakulu washrabu. Makan minum. Nah, makan minum boleh habis sholat isya. Dulunya tidak boleh. Makan minum seluruhnya, seluruh malam. Hatta yatabayyana, sampai nampak bagi kita itu apa? Benang khaytul abyad itu apa? Benang putih dengan benang hitam. Jadi bisa kita membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Jadi orang Arab itu dulu makan minumnya bagaimana? Itu kakinya diikat dengan benang hitam, satu jari, ini misalnya jari. Satu diikat dengan benang hitam, yang satu diikat dengan benang putih. Selama malam hari, dilihat, jadi ditaruh di kaki, dilihat. Tidak ada perbedaan antara keduanya, makan terus. Sampai nanti terlihat keduanya ini beda. Bisa kita membedakan, oh ini benang hitam, ini benang putih. Nah, setelah itu tidak diperbolehkan lagi makan-makan. Nah, itu cara orang terdahulu. Nah, sekarang ini tidak digunakan lagi. Sekarang pakainya jam, ya, hisab waktu sholat subuhnya. Minal fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar sodik. Tapi ada pendapat yang gorib. Pendapat yang gorib itu pendapat yang aneh. Dan ini tidak dipakai oleh para ulama. Disebutkan dalam kitab Tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menyebutkan bahwa kita boleh makan minum itu sampai terbit matahari. Jadi terbit matahari baru kita dilarang oleh makan minum. Sebelum terbit matahari, azan subuh sudah masuk, kita makan minum itu masih diperbolehkan. Tapi ini pendapat yang aneh, pendapat yang gorib, ditentang oleh pendapat jumhur ulama. Karena jumhur ulama itu sampai fajar. Fajar itu bagaimana? Fajar ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kadib. Fajar sodik, fajar kadib dulu. Fajar kadib itu bagaikan cahaya timbul di ufuk timur, di sebelah timur, bagaikan ekor serigala. Jadi kalau ada ekor serigala itu ke atas. Jadi ke atas, itu namanya fajar kadib. Tapi setelah itu hilang, cahayanya itu hilang. Jadi asalnya cahayanya itu vertikal, terang vertikal. Itu namanya fajar kadib. Kalau kita makan, itu masih boleh. Kemudian yang panjang ini menurun, tapi cahayanya menyebar vertikal, horizontal. Nah, cahayanya horizontal di ufuk, itu namanya fajar sodik. Nah, kalau fajar sodik itu tidak boleh lagi makan dan minum. Ini adalah malam. Nah, yang tadi itu pendapat yang gorib itu mengatakan kita memulai puasa itu sejak terbit matahari. Matahari timbul itu baru diharamkan untuk makan minum. Dalilnya apa? Kita berbuka puasa pada saat matahari tenggelam. Maka kita memulai puasa pada saat matahari sudah mulai terbit. Nah, ini pendapat yang lemah dan pendapat yang gorib, ya, disebutkan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Ay as-sadiq bayanil khayt al-abyad wa bayanil aswad mahdufan ay minal lail. Nah, yang tadi sudah. Tsumma atimmus siyam, kemudian sempurnakanlah puasa minal fajar, dari fajar. Puasa itu dimulai dari fajar ilal lail. Lail di situ adalah masuknya waktu maghrib. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian
bagi hitopnya kepada laki-laki. Janganlah kalian para laki-laki mengumpuli istri-istri kalian wa antum aqifuna fil masajid, sementara kalian itu iktikaf di masjid. Nah, jadi sudah niat iktikaf di masjid, kemudian mengumpulin itu jangan. Batalkan dulu niat iktikafnya, baru ke ini menemui istrinya. Tilka hududullah. Demikianlah hak hukum-hukum al-ahkam hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Fala takrabuha. Jangan mendekati, ya, mendekat. Fala takrabuha. Ablag min ala ta'taduha fi ayatin ukhra. Jadi jangan mendekati istri kalau sudah iktikaf. Jadi di dalam zaman dahulu itu orang ketika sudah masuk Isya itu istri itu dijauhi. Basyara wala tubashiruhunna. Larangan wala tubashiruhunna. Basyara itu artinya mubasyarah. Mubasyarah itu langsung. Basyara itu kata ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir. Kita itu dilarang untuk berhubungan atau yang mengarah ke sana. Yang mengarah ke sana semisal ciuman, berpelukan, bermesraan dan lain sebagainya. Nah, itu dilarang. Jadi waktunya itu pendek. Kalau mau habis maghrib sampai sebelum masuknya waktu Isya, itu saja waktunya. Nah, itu saja. Makanya ada seorang sahabat dahulu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau itu ketika masuk azan maghrib, ini puasa, azan maghrib, yang pertama kali beliau lakukan itu bukan berbuka puasa. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mengumpuli istrinya. Ya. Jadi buka puasanya dengan istri gitu. Mengumpuli istrinya dulu, setelah itu baru makan, baru minum. Ini ada hadisnya seperti itu. Ditanya, Nabi mengajarkan, ya, Rasulullah mengajarkan, yang sunnah itu buka yang manis-manis dulu. Buka yang manis-manis, kurma, madu, dan lain sebagainya. Yang manis-manis dahulu. Intinya kita itu iftar, berbuka puasa itu disunahkan bersegera, cepat. Ya, ini paling disiplin kita. Buka puasa langsung minum. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Kalau sahur itu diakhirkan di akhir waktu. Di akhir waktu itu sahur sunnahnya seperti itu. Kalau buka cepat-cepat. Tapi ada sahabat ini dia tidak makan minum, tapi mengumpuli istrinya dahulu. Ditanya, kenapa kamu menunda makan minumnya, bahkan menunda sholatnya? Sholat ditunda dulu. Nah, kalau kita biasanya takjil dulu, sedikit makan, habis itu sholat, lalu makan besar. Nah, kalau ini beda. Mengumpuli istri dulu, makan minum, baru sholat. Mandi dulu ya. Nah, baru sholat seperti itu. Ditanya, karena saya mau menghadap kepada Allah dengan khusyuk. Jadi siang, kan dulu masa berhubungan itu pendek. Habis Isya nggak boleh lagi makan minum, nggak boleh lagi berhubungan. Masanya pendek. Lama menahan, itu kalau laki-laki biasanya berat kepalanya. Ya, yang sudah menikah merasakan. Berat kepalanya, terasa berat seperti itu. Itu sulit untuk khusyuk. Makanya imam itu, kalau ada imam, dua orang imam, yang satunya ahli fikih, yang satunya juga ahli fikih. Yang satu hafal Quran, yang satu juga hafal Quran. Yang satu orang mukim bukan musafir, yang satu juga mukim. Yang satu suaranya merdu, yang satu juga merdu. Dicari yang mana? Yang afdal yang menjadi imam yang sudah menikah. Karena yang sudah menikah itu lebih dekat kepada kekhusyuan. Nah, itu berat di di kepala seorang sahabat itu. Ya galau ya seperti itu. Itu supaya lebih khusyuk, itu mengumpuli istrinya dahulu. Nah, ini di dalam sebuah hadis. Nah, ini ilmu ya, ilmu bukan mengajarkan apa-apa, ilmu seperti itu. Supaya mendekati kekhusyuan beribadah itu ditunaikan seperti itu dahulu.
kemudian makan, baru sholat. Itu sudah fresh pikirannya. Supaya lebih kepada khusyuk. Ini sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Itu ada. Kadzalika, demikianlah Allah menyebutkan kepada kita, yubayyinullah ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya kepada manusia, tentang aturan-aturannya supaya apa? La'allahum yattaqun. Semoga supaya mereka itu bertakwa. Ai yattaquna maharimi, menjauhi daripada larangan-larangannya. Karena yang tadi diperbolehkan sudah semalam suntuk, mulai habis maghrib sampai sebelum subuh itu diperbolehkan. Sehingga yang dilarang itu adalah ketika kita beriktikaf di masjid, itu kalau mau keluar dulu. Jadi niat iktikafnya itu dibatalin dulu. Nah, itu boleh seperti itu. Sampai di sini wallahu alam, sudah satu ayat. Barangkali ada yang ditanyakan, tidak ada? Pertanyaan yang sulit. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan subuh. Yang pertama, azan subuh itu dua. Azan subuh itu ada dua. Azan subuh, jadi di kitab-kitab fikih disebutkan azan itu satu kali. Lalu azan subuh itu dua kali. Yang pertama untuk apa? Azan tahajud. Jadi disebut azan sebelum subuh. Kira-kira 1 jam sebelum subuh ini azan. Saya pernah mengalami ini di Jogja, itu ada namanya Pondok Pesantren Ngeroke. Di wilayah sana 1 jam sebelum subuh itu sudah azan. Saya ketika azan saya bangun. Waktu itu pas bulan puasa, belum sahur. Oh gimana ini udah azan? Lihat jam, belum ternyata. Nah, ternyata memang tradisinya di sana azan itu 2 kali. Azan untuk membangunkan tahajud, yang kedua azan menyatakan masuknya waktu subuh. Bagaimana akhir waktu subuh? Akhir waktu subuh ini kita kembali zaman Rasulullah dulu. Akhir waktu subuh itu adalah manakala kita bisa membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Bisa kita bedakan. Kalau sudah masuk, kita makan, ini dikeluarkan. Dikeluarkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian perkembangan zaman Islam setelah zaman khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ada di zaman sahabat. Di zaman sahabat itu sudah mempelajari yang namanya ilmu astronomi, ya, ilmu falak, belajar. Jadi kira-kira benang hitam dengan benang putih ini bisa dibedakan, itu matahari kira-kira berapa derajat di bawah ufuk. Dicatat. Oh, sekitar matahari di bawah ufuk itu 18 derajat di bawah ufuk. Dicatat. Ada yang mencatat 15 derajat. 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Kalau 15 derajat, 4 kali 15 sama dengan 60. 60 menit sebelum waktu terbit, itulah awal waktu subuh. Yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan 18 derajat. 18 derajat itu bagaimana? Itu 18 dikali 4 sama dengan 72 menit. Berarti waktu subuh itu sepanjang 72 menit. Sampai 72 menit. Nah, kemudian ada kita di Indonesia, waktu subuh itu adalah min 20 derajat. Indonesia. Negara-negara yang lain ada yang 18. Ada yang 15 dan lain sebagainya. Kita Indonesia menggunakan 20 derajat di bawah ufuk. Berarti waktu subuhnya sama dengan 80 derajat. 80 menit. 80 menit sebelum terbit matahari. Mengetahuinya bagaimana? Dengan hisab. Dihisab. Dibikinlah masuk jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah itu dibikin. Jadi imsak ya. Berarti ada waktu imsak.
Waktu imsak itu bagaimana? Waktu imsak itu ditanya oleh sahabat, waktu imsak itu perkiraan sekedar kita membaca 50 ayat Al-Quran. Membaca 50 ayat Al-Quran dengan tartil, bukan dengan tilawah. Kalau tilawah 50 ayat bisa mungkin 1 jam ya. 1 jam. Nah, ini 50 ayat dengan tartil itu diperkirakan. Ada ulama yang memperhitungkan itu, di antaranya adalah Kiai Zubair Umar Al-Jailani, rektor Wali Songo yang pertama, rektor IAIN Wali Songo yang pertama. Nah, beliau ini bertanya kepada para qori, berapa menit waktu yang digunakan membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat, berapa menit? Ya, itu ternyata kurang lebih sekitar 10 menit sampai 12 menit. Nah, ini beliau ini orang Indonesia, di Salatiga makamnya, orang Indonesia, mengajar di Mekah, mengajar di Mesir, orang Indonesia, menulis kitab berbahasa Arab, mengajar di Mekah sana. Nah, itu jasadnya masih utuh ya, pernah dibongkar kuburnya, jasadnya masih utuh. Rektor yang pertama IAIN Wali Songo. Nah, jadi waktu subuh itu, waktu imsak itu cuma ada di dalam ada 2 hukumnya. Mazhab mazhab Maliki itu wajib. Jadi kalau sudah imsak itu kita tidak boleh lagi makan minum. Yang di Indonesia imsak tidak boleh lagi makan minum. Mazhab Maliki. Mazhab Imam Syafi'i masih boleh. Berapa menitnya? Semisal sampai 10 menit. 10 menit kita masih boleh makan. Nah, kalau kita azan kita makan, itu tidak boleh lagi makan. Azan itu masuknya awal berpuasa. Ini bagi mereka yang meyakini derajatnya itu 20 derajat. Indonesia kita menggunakan ketinggian matahari minus 20 derajat. Semisal jam subuh jam berapa di sini? Jam 4.30 semisal. Nah, jam 4.30 azan subuh kita makan, itu dikeluarkan makanannya. Karena sudah mulai berpuasa. Ini kalau kita mengikuti sebagaimana ketentuan Kementerian Agama. Tapi ada orang yang tidak mengikuti Kementerian Agama. Dia mengikutinya minus 18 derajat. Kalau kita 20 derajat, kalau ini 18 derajat. Yang 18 derajat bagaimana? Berarti selisih berapa derajat? 2 derajat. 2 derajat sama dengan 8 menit. Ketika azan subuh, dia masih bisa makan. Azan subuh, dia masih bisa makan. Sampai 8 menit kemudian. Nah, itu bagi yang berpegang pendapat 18 derajat. Kalau kita Indonesia, 20 derajat. Nah, saya sendiri itu yang, ini pendapat sendiri, itu yang 18 derajat. Ya, khusus saya. Kalau yang lain jangan. Kalau yang lain ya, jadi perkiraan itu berdasarkan tajribah. Tajribah itu eksperimen. Nah, jadi kalau azan subuh itu dilihat azan waktu sholat itu orangnya yang bikin beda-beda. Jadi jangan disamakan. Kalau kita jadwal sholat di Semarang, yang bikin itu adalah orang-orang Kementerian Agama. Dia menggunakan minus 20 derajat. Minus 20 derajat. Tapi kalau kita pergi ke kampung-kampung, ya di desa-desa, di daerah Sumatera, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, mereka mungkin jadwal imsakiyahnya dikeluarkan itu bukan dari Kementerian Agama. Dihisab oleh ahli falak setempat. Ahli falaknya itu menggunakan kitab. Namanya semisal kitab menggunakan Rubu' Mujayyab. Nah, itu menghitungnya lama. Dia menggunakan kaidah 18 derajat. Sehingga yang Kementerian Agama sudah azan, yang dia menurut jadwal imsakiyahnya belum azan. Nah, ini yang mana yang kita ikuti? Ikuti yang Kementerian Agama. Yang Kementerian Agama. Untuk orang umum, ikuti Kementerian Agama. Karena ini lebih ihtiyat. Daripada kita menggunakan 18 derajat, tiba-tiba itu sudah masuk subuh misal. Nah, ini lebih malah membatalkan puasa kita. Jadi ambil yang ihtiyatnya. Sama halnya waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat zuhur, ini zuhur ada dua jadwal.
Yang pertama jadwal zuhur jam 12 pas. Yang satunya jam 12 lewat 5. Lalu kita azan bagusnya di jam berapa? 12 lewat 5. Karena jam 12 lewat 5 ini yakin masuk waktu sholat. Kalau kita sholat di jam 12 itu sholatnya tidak sah. Kalau yang betul itu ternyata jam 12 lewat 5, sholatnya tidak sah. 10 tahun kita sholat semisal tidak sah. Semisal. Karena ada 2 jadwal. Yang pertama jam 12. Yang kedua jam 12 lewat 5. Ketika azan langsung sholat. Kita menggunakan jam 12. 10 tahun ternyata kita sholat di luar waktunya. Sebelum masuk waktu sholat. Disebutkan dalam kitab fikih, syarat sahnya sholat itu adalah masuknya waktu. Dukhulul waktu. Masuk waktu, baru sah. Ini belum masuk waktu sholat, dia sholat selama 10 tahun. Berarti 10 tahun tidak sah. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mengqadha 1 kali. Mengqadha 1 kali. Jadi, maksudnya bagaimana? Kita sholat tanggal 5, tanggal 5 tidak sah. Maka akan ditutupi dengan sholat zuhur kita di tanggal 6. Sholat zuhur di tanggal 6 menutupi untuk sholat tanggal 5. Sholat tanggal 7 menutupi untuk tanggal 6. Tanggal 8 menutupi untuk sholat yang tanggal 7. Yang 9 menutupi 8. Yang 10 menutupi 9 dan seterusnya. Sehingga kita mengqadha cuma 1 kali. Ini kata ketentuan ulama fikih. Begitu juga dengan subuh. Semisal subuhnya belum masuk sholat, kita sholat. Bertahun-tahun seperti itu, maka tidak usah kita mengqadha sholat 10 tahun. Tapi cukup 1 kali mengqadhanya. Karena sholat kita yang hari ini menjadi qadha bagi sholat yang hari kemarin. Hari yang kemarinnya menjadi qadha hari yang kemarinnya lagi. Cukup mengganti 1 kali sholatnya. Nah, jadi ketentuannya bagaimana? Masuknya waktu subuh, kalau sudah azan, langsung kita keluarkan makanan yang ada di mulut. Itu supaya lebih ihtiyat. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oh ya. Iya. Jam digital itu yang pertama, siapa yang menyetingnya? Siapa yang menyeting? Saya sering menyaksikan waktu sholat asar. Yang sering saya saksikan itu asar. Asar itu jam 3 lewat 7. 10 menit sebelum waktu asar sudah ada yang azan. Itu artinya apa? Jadwal sholatnya berbeda. Sehari saya pikir dia salah jam. Sehari, 2 hari, 3 hari, berhari-hari. Oh, ternyata dicek jadwal sholatnya yang beda. Jadwal sholat yang beda, yang mana yang kita pakai? Kalau kita memakai pendapat ahli falak, itu perseorangan. Pakai yang lebih maslahat itu yang lembaga, Kementerian Agama. Karena yang bikin jadwal imsakiyah di Kementerian Agama, itu para ahli falak berkumpul. Berkumpul banyak, lalu ditasheh oleh orang yang paling ahli. Akhirnya apa? Itu yang muktamad, itu yang dipakai. Nah, itu yang dipakai. Bahkan waktu sholat satu tempat itu bisa jadi nih di padul-padulan kan 3 tingkat nih. 3 tingkat. Boleh jadi lantai yang pertama itu sudah boleh berbuka puasa. Tapi lantai yang paling atas semisal itu belum berbuka puasa. Boleh jadi seperti itu. Sebagai contoh, ada gedung yang paling tinggi itu di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Nah, Burj Khalifa itu tingginya berapa meter? Sekitar 893 meter. Tinggi gedungnya. Ya, anggap 1 kilo. 893 meter. Ketika lantai yang pertama itu sudah tenggelam matahari. Matahari sudah tenggelam. Berarti dia diperbolehkan berbuka puasa. Tapi lantai yang paling puncak itu masih melihat matahari. Matahari masih kelihatan karena tinggi, ya, masih kelihatan. Di atas belum boleh berbuka puasa. Lantai yang pertama boleh berbuka puasa. Nanti lantai yang semisal lantai 1 sampai lantai 25 silakan berbuka puasa.
Boleh jadi lantai 50 sampai lantai 75 3 menit kemudian. Nah, itu boleh jadi seperti itu. Jadi kalau pondok pesantren Fadl-Fadlan dibikin sampai 1 kilo, itu nanti jadwal imsakiyahnya, jadwal bukanya berbeda. Jadi kalau mau cepat buka puasa, datang ke lantai pertama. Nah, lantai yang paling atas itu masih melihat matahari, tidak boleh berbuka. Jadwal imsakiyah jadwal imsakiyah Kementerian Agama sudah masuk waktu maghrib. Tapi mereka masih melihat matahari, maka yang diambil yang mana? Jadwal terbitan Kementerian Agama atau yang mereka lihat? Yang mereka lihat yang diambil. Karena mereka masih melihat matahari. Jangan berbuka. Kalau mau berbuka, turun ke lantai bawah. Nah, itu seperti itu ya ketentuannya. Bahkan ada lagi satu daerah itu bisa jadi berbeda. Ya, kayak di Kopeng itu tinggi. Sehingga waktu maghribnya itu berbeda. Waktu maghrib Pantai Marina dengan waktu maghrib di Kopeng itu berbeda. Karena dia datarannya tinggi. Nah, itu para ulama menambahkan di dalam jadwal imsakiyah itu ada yang namanya ihtiyat. Ada pernah ihtiyat ya? Ihtiyat 1 menit. Nah, itu supaya yang di dataran tinggi, jadi sebenarnya yang di bawah itu sudah lama dia berbuka. 1 menit yang lalu dia sudah bisa berbuka. Tapi ditulis dalam jadwal imsakiyah itu belum berbuka, ya, karena mengikuti wilayah yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya ambil yang maslahat. Kalau ada 2 jam, ya, jam digital, ditanya dulu yang nyeting ini siapa? Yang nyetingnya siapa? Kalau yang nyeting itu orang Kementerian Agama, itu bisa dijadikan patokan. Akan tetapi dalam memulai sholat, kita tidak bisa langsung saja habis azan itu biasanya kita ngapain? Qobliyah. Habis qobliyah langsung iqomat. Nah, iqomat itu boleh, tapi sebaiknya menunggu jamaah. Jadi waktu azan ke waktu iqomat itu berapa lamanya? Ya, waktunya itu kurang lebih sekitar, yang pertama memperhitungkan orang itu bangun tidur ke kamar mandi. Jadi kalau semisal di Jawa itu ada kamar mandi. Nah, kalau di Kalimantan itu tidak ada kamar mandi, adanya jamban. Jadi di sungai-sungai, pergi ke sungai, buang hajat. Dipertimbangkan buang hajat. Kemudian berwudu. Habis berwudu, dipertimbangkan dia ke rumahnya lagi untuk memakai pakaian menutup aurat. Kemudian dipertimbangkan waktu perjalanan menuju masjid. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau kita, yang afdolnya yang mana? Yang afdolnya itu, jadi ayu amalin ahabbu ilallah, wahai Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, as-shalatu ala waqtiha, salat pada awal waktu. Nah, salat pada awal waktu itu bukan berarti ketika azan qomat langsung salat. Tapi yang afdolnya itu adalah ketika azan menunggu jamaah dulu baru salat. Ini yang afdol. Ini yang afdol seperti itu. Semakin banyak jamaah yang kita tunggu itu semakin afdol. Bahkan menurut cerita Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun itu salat subuhnya itu di akhir waktu. Jadi ketika azan itu tidak langsung salat. Menunggu jamaah yang lain yang mungkin WC-nya terkendala, WC-nya terbatas. Kira-kira semuanya sudah suci, sudah siap untuk salat, lalu salat. Nah, ini menurut kemaslahatan masing-masing. Disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, salat berjamaah di awal waktu itu kita pahalanya sama dengan 27 derajat. Tapi ada 27 keadaan kita dianjurkan untuk menunda salat. Ada 27 keadaan yang kita itu dianjurkan untuk melakukan salat. Bagaimana? Di antaranya, ketika kita datang ke rumah sakit. Di rumah sakit, habis di rumah sakit itu ada orang yang sakit. Kita menengok kiai kita semisal. Atau anak kiai, atau keluarga kiai, atau guru kita, anak istri kita. Datang kita ke rumah sakit, baru masuk, assalamualaikum, masuk. Allahu Akbar. Aku ke masjid dulu ya. Kan gak enak itu. Gak enak. Jangan dulu ke masjid, selesaikan dulu kita menjenguk teman kita atau keluarga kita yang sakit. Ini afdolnya. Afdol ditunda.
Di antaranya lagi, afdol yang ditunda itu adalah kalau kita sudah siap ke masjid, tiba-tiba ada ular di muka rumah kita. Ada ular di muka rumah, kita usir dulu ularnya. Kita usir dulu, supaya ular itu tidak masuk. Nah, atau bisa juga kita itu lapar. Lapar sekali, kemudian sholat atau makan? Makan. Karena lebih baik makan ingat sholat, daripada sholat ingat makan. Nah ini dalam hadis Nabi, la sholata bihadratit ta'am. Tidak afdol sholat sementara kita itu ada makanan untuk kita santap. Itu malah makruh, kepikiran terus ya. Kepikiran terus makan. Apalagi kalau di pondok. Jangan-jangan sudah habis nasinya dimakan. Ya. Sayurnya dihabis. Nah itu dipikirkan itunya. Ada seorang kiai di di Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan, itu waktu menyantri di Jawa Timur, kiainya sholat, itu malah Mbah Khalil Bangkalan yang santri ini mengetawain kiainya, diketawain. Santri yang lain, santri senior marah, dipanggil kiai, kamu kenapa? Waktu sholat jamaah kok kamu ketawa-ketawa ngetawain saya ya? Iya, saya ngetawain Pak Kiai. Ini santri ngetawain kiainya. Kenapa kamu ngetawain saya? Ya salah sendiri. Saya salah, kiai sendiri. Sholat kok masak gitu ya. Jadi Pak Kiai itu tadi masak nasi. Lupa ininya, matikan kompor dan lain sebagainya. Kepikiran, yang ada di pikirannya ketika sholat, dapur, masalah makan. Nah ini bisa dibaca oleh Mbah Khalil Bangkalan. Beliau waliullah. Ya ada yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya min ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi baitihi وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ونبوس ودائر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه الطب بنا يا لطيف يا خبير يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا في من نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين الكتاب. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.